Halo semuanya, selamat datang di Setitik Film. Bayangin deh kalau hidup kamu dari lahir sampai sekarang ternyata cuma sebuah reality show. Semua orang di sekitar kamu, orang tua, teman, bahkan pasangan, ternyata aktor. Dan dunia yang kamu tinggali bukan dunia sungguhan, tapi panggung raksasa. Kedengarannya gila ya? Tapi itulah inti dari film legendaris tahun 98, The Truman Show. Setitik cerita, layar menyala, dan kisah pun bermula. Kenalin, ini Truman Burbank, pria sederhana yang tinggal di kota kecil bernama Sea Haven. Setiap hari dia keluar rumah, menyapa tetangga dengan senyum lebar dan kalimat andalannya, "Good morning, and I guess I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night." Hidupnya terlihat sempurna, rumah rapi, istri cantik, sahabat setia, pekerjaan tetap. Singkatnya, kehidupan impian ala brosul lah ya. Truman bekerja di kantor asuransi, pekerjaan stabil, gak ada masalah berarti. Semua orang di sekitarnya selalu ramah, semua terasa terlalu sempurna. Kayak dunia yang gak pernah punya cacat. Padahal, Sea Haven bukanlah kota sungguhan. Semuanya hanyalah set raksasa yang dibangun khusus untuk satu orang, Truman. Ada ribuan kamera tersembunyi yang merekam setiap gerakannya. Dan seluruh dunia dari pagi sampai malam menonton hidup Truman sebagai aktor utamanya, sebagai acara televisi paling populer di planet ini. Di balik semua ini ada satu sosok yang menarik tali kendali, namanya Christoph. Dialah otak dari The Truman Show. Dia percaya kalau dunia buatannya adalah tempat terbaik untuk Truman. Aman, nyaman, terkendali. Padahal aslinya, dia cuma memperbudak hidup seseorang demi tontonan dan rating. Dari sini kita bisa nangkep pesan pertama di film ini ya. Kadang hidup yang kelihatan sempurna justru penuh kepalsuan. Kalau semua terasa aman, rapi, dan tanpa masalah, bisa jadi kita sebenarnya lagi dikurung dalam bubble buatan orang lain. Truman adalah simbol kita, sering terjebak di rutinitas yang nyaman padahal jauh dari kebebasan sejati. Bahkan tanpa sadar, Truman sering jadi korban iklan. Coba lihat saja istrinya, Meryl. Tiba-tiba ngomong panjang lebar tentang produk dapur kayak lagi bintang iklan. Buat penonton di rumah ini lucu, tapi buat Truman itu cuma percakapan biasa. Ironis kan? Hidupnya dijadikan media komersil tanpa dia tahu. Kalau diperhatiin, semua orang di sekitar Truman kayak punya pola. Jalanan selalu rapi, orang-orang muncul di jam yang sama, melakukan hal yang sama. Tapi Truman waktu itu masih belum sadar. Buat dia semua ini normal. Di titik ini film ngasih sindiran tentang bagaimana media bisa menyusup kehidupan kita. Kita pikir itu bagian dari keseharian, padahal seringkali kita sedang dijual atau diarahkan untuk sesuatu. Sama kayak Truman yang gak sadar kalau istrinya sebenarnya lagi jadi sales di depan kamera. Sampai akhirnya hal-hal kecil mulai bikin Truman curiga. Suatu pagi, pas lagi siap-siap berangkat kerja nih, ada sesuatu yang bikin dia bengong. Semua lampu sorot jatuh dari langit biru yang cerah. Lampu itu bahkan masih ada label bintang Sirius. Buat penonton ini jelas lampu dari set studio yang copot. Tapi buat Truman, gimana mungkin lampu bisa jatuh dari langit? Dari situ rasa curiga mulai tumbuh. Kejanggalan berikutnya terjadi di mobil. Waktu Truman dengerin radio, tiba-tiba suara siaran berubah jadi komunikasi internal kru TV. Di situ Truman makin yakin ada yang gak beres di Sea Haven. Truman mulai merasakan hal-hal yang selama ini dia anggap normal. Ternyata aneh banget kalau dipikir ulang. Orang-orang selalu muncul di tempat yang sama, jalanan kayak diatur, semua terlalu sempurna. Setelah insiden lampu jatuh dan siaran radio aneh, Truman mulai memperhatikan sekitar dengan lebih jeli. Jalanan Sea Haven yang tadinya terasa biasa saja, sekarang tampak janggal. Orang-orang selalu muncul di tempat yang sama, melakukan hal yang sama, seolah-olah mereka cuma pengisi latar yang diulang-ulang. Truman mulai sadar, dunia ini kayak panggung sandiwara. Ada naskah yang orang-orang ikuti, tapi hanya dia yang gak pernah baca skripnya. Rasa penasaran Truman makin besar. Ada kenangan masa lalu yang tiba-tiba muncul tentang seorang perempuan bernama Sylvia, seorang gadis yang pernah ditemuinya saat masih kuliah. Mereka sempat jatuh hati, tapi hubungannya diputus dengan cara mendadak dan aneh.
Flashback memperlihatkan pertama kali mereka bertemu. Tatapan mereka nyambung, senyum mereka tulus. Tapi dari awal, Sylvia berbeda. Dia nggak seperti orang lain di sekitar Truman. Dia terlihat gelisah, seolah menyimpan sesuatu. Suatu malam, Sylvia akhirnya memberanikan diri mengajak Truman lari. Mereka jalan ke pantai, jauh dari keramaian. Dan di sanalah Sylvia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Truman, hidupmu ini palsu. Semua acara di sekitarmu aktor. Kamu ada di acara televisi, begitu katanya. Percakapan mereka nggak sempat selesai. Tiba-tiba sebuah mobil datang. Seorang pria yang mengaku ayah Sylvia menariknya pergi. Truman bingung. Sejak itu Sylvia menghilang dari hidupnya. Katanya dia pindah ke Fiji. Perempuan bernama Sylvia ini jadi kunci penting. Dia adalah gangguan dalam sistem sempurna buatan Christoph. Satu-satunya orang yang mencoba membuka mata Truman. Di masa sekarang ternyata Truman masih belum bisa melupakan Sylvia. Diam-diam dia menggunting gambar wajah perempuan dari majalah, lalu menyusunnya di papan, berharap bisa menyusun kembali wajah Sylvia. Ternyata dalam hatinya Truman masih penasaran dan percaya kalau cerita Sylvia dulu mungkin benar. Truman lalu bilang pada istrinya, Meryl, kalau dia pengen sekali pergi ke Fiji. Kenapa Fiji? Karena itulah tempat terakhir yang disebutkan Sylvia sebelum menghilang. Tapi reaksi Meryl aneh, dia malah terlihat gugup, lalu buru-buru mengalihkan pembicaraan. Di balik layar, Christoph memantau semuanya. Dia paham Truman mulai curiga, jadi dia perintahkan para aktor, Meryl, bahkan orang-orang di jalan untuk meyakinkan Truman akan tetap tinggal di Seven. Semua diatur, semua punya naskah. Sementara Truman masih berusaha mencari kebenaran. Semuanya mengarah ke satu hal, dunia ini ada yang salah, dan dia harus mencari tahu kebenarannya. Di balik rutinitas kecilnya, Truman mulai menyusun rencana. Dia nggak lagi sekedar curiga, tapi mulai mencari cara untuk kabur dari rutinitas di Seven. Setelah semua yang terjadi, Truman sadar satu hal, dia nggak bisa percaya siapapun lagi di sini. Malam itu dia pura-pura kabur, lalu diam-diam melarikan diri untuk pertama kalinya. Sistem benar-benar kecolongan. Di balik layar, Christoph dan timnya panik. Ratusan kamera yang tersebar di seluruh kota tiba-tiba nggak bisa melacak keberadaan Truman. Warga Seven, para aktor, dikerahkan ke jalanan. Polisi, tetangga, semua turun tangan mencari Truman, tapi hasilnya nihil. Dan akhirnya kebenaran terungkap. Truman ada di perahu kecil, berlayar menuju laut lepas. Padahal sejak kecil dia ditanamkan trauma bahwa laut adalah hal menakutkan. Tapi kali ini rasa penasarannya lebih besar dari rasa takutnya. Kalau Truman sampai berhasil keluar, berarti seluruh proyek puluhan tahun akan hancur. Maka dia lakukan hal paling ekstrim, menciptakan badai buatan di laut. Ombak tinggi menghantam perahu Truman yang kecil itu. Di tengah amukan badai, Truman tetap teguh. Dia berteriak ke langit, menantang seakan berkata, Setelah badai reda, Truman terkapar di perahunya. Tubuhnya lelah, tapi semangatnya masih menyala. Laut kembali tenang, matahari muncul, dan disinilah sesuatu yang gak terduga terjadi. Perahu Truman menabrak sesuatu. Ternyata langit yang selama ini dia lihat hanyalah dinding studio raksasa yang dicat biru. Dunia yang dia kenal selama ini punya batas, dan batas itu kini ada tepat di depannya. Dia berjalan menyusuri tepian dinding, lalu menemukan tangga kecil dan sebuah pintu besi bertuliskan exit, pintu keluar, jalan menuju dunia nyata. Tepat saat Truman hendak membuka pintu, sebuah suara menggema dari langit. Itu suara Christoph, pencipta dunia ini. Untuk pertama kalinya Truman mendengar suara yang orang selama ini mengatur hidupnya. Christoph bilang, "Aku mengenalmu lebih baik dari dirimu sendiri. Di luar sana gak ada yang lebih nyata daripada dunia yang kubuat untukmu, Truman." Christoph mencoba meyakinkan bahwa di dalam dunia buatan ini Truman aman, dicintai, dan gak akan pernah terluka. Dunia nyata katanya penuh kekacauan, tapi Truman tahu semua itu hanyalah kata-kata untuk membuatnya tetap terjebak. Dengan senyum penuh kemenangan, Truman membungkuk dan mengucapkan kalimat ikoniknya.
Good afternoon, good evening, and good night. Lalu tanpa ragu, dia membuka pintu dan melangkah pergi untuk pertama kalinya ke dunia nyata. Semua orang yang menonton ikut bersorak, tapi bagi Truman, sorak-sorai itu nggak penting. Karena kali ini hidupnya bukan tontonan lagi, hidupnya benar-benar miliknya sendiri dan akan dimulai lagi dari awal. The Truman Show mengajarkan kita tentang keberanian paling mendasar, berani mempertanyakan kenyataan yang selama ini kita terima mentah-mentah, berani keluar dari pertunjukan yang orang lain ciptakan untuk kita. Karena hidup yang palsu mungkin terasa nyaman, aman, tapi hanya hidup yang otentik yang bisa bikin kita benar-benar merdeka. Terima kasih sudah menonton alur cerita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di kisah dramatis berikutnya.